Ini juga kita tolong untuk karena nggak ada masalahnya. Oh iya. semalam tadi bahas ya kan. Kalau nanti daun tapang aja terus. Masjid Darus Sakinah bersama Ustaz Farhan El-Habbi Hafizahullah Ta'ala. Premium, coba 1 bulan gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin, Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tempat yang disebut dengan Pantai Bahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam sebuah momen yang sangat indah. Walaupun sebenarnya kurang indah terasa oleh saya karena judul dikasih dadakan. Ya. Tapi alhamdulillah melihat teman-teman yang hadir, tadi saya lihat, saya dengar lebih dari 50 keluarga. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan di tempat yang bahagia ini. Tempat ini sangat indah, ditemani oleh pohon-pohon yang rindang, pemandangan yang lepas, cuaca yang cerah setelah turunnya hujan. Semuanya adalah keindahan, teman-teman. Tetapi di sana ada keindahan yang lebih indah daripada tempat yang kita berada di tempatnya ini. Apakah keindahan tersebut? Keindahan itu adalah persaudaraan, pertemanan, dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling indah. Makanya seorang yang sangat besar firasatnya, seorang yang kedudukannya sebagai manusia kedua terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan saudara-saudara seiman itu adalah pelipur kesedihan. Maka keindahan pemandangan ini tidaklah bisa mengalahkan indahnya persahabatan. Indahnya laut yang begitu tenang tidak bisa mengalahkan indahnya persaudaraan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam pertemanan ini kita harus pilih atau harus memiliki rumus di dalam pertemanan. Yang pertama adalah rumusnya, tidak semua orang pantas dijadikan teman. Tidak semua orang pantas dijadikan sahabat dan saudara. Dalam hadis yang sahih atau dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu dia bergantung pada teman, pada agama atau pada agama temannya. Seorang bergantung pada agama temannya. Maka Nabi SAW mengatakan, perhatikan siapa yang engkau jadikan teman. Maka hal yang perlu kita perhatikan, setiap pertemanan harus ada sifat-sifat teman yang harus kita saring.
harus ada ciri khas yang harus kita jadikan tolak ukur. Kalau kita lihat, pertemanan itu tidak lepas dari dua faedah. Pertama adalah faedah duniawiyah, contohnya mendapatkan harta, atau contohnya hanya ingin mendapatkan menghilangkan kesendirian. Yang kedua adalah faedah ukhrawiyah, faedah diniyah, faedah secara agama. Contohnya dia ingin menambah agama, atau dia ingin meningkatkan semangat ibadahnya, atau mungkin dia ingin berteman dengan orang kaya bukan untuk kekayaannya, tapi untuk menjadikan dia agar orang yang bisa termotivasi sedekah dan sebagainya. Ini faedah-faedah ukhrawiyah. Tetapi kemudian di dalam pertemanan ini kita harus memilih, ini saya pilih dari salah satu ucapan ulama saja, sebenarnya banyak ucapan mereka. Kalau memilih teman, perhatikan 5 sifat. Dalam memilih teman, perhatikan 5 sifat. Sifat pertama, an yakuna akilan. Dia haruslah orang yang berakal. Dia haruslah menjadi orang yang berakal. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan al-aqlu ra'sul mal. Akal ini adalah modal besar. Dia adalah modal utama dalam segala kebaikan. Asal dari segala kebaikan setelah agama Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Siapa yang sendiri, siapa yang tidak berteman, itu lebih baik daripada dia berteman dengan orang yang tidak berakal. Sebagian manusia, dia memilih teman itu dengan karakter lucunya dia. Oh, ini teman lucu. Atau bahasa lain mengatakan, ini teman, mohon maaf, oon. Ini teman dungu. Sebagian orang suka berteman dengan teman seperti ini. Ya, sebagian orang suka berteman dengan teman seperti ini. Alasannya apa? Kalau berteman dengan dia, pasti ketawa. Kalau berteman dengan dia, pasti terbahak-bahak. Ma'asyiral kiram yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Tertawanya manusia itu ada 2. Pertama, tertawa bersama orang yang safih, orang yang lemah akalnya. Orang seperti ini tertawa bersamanya adalah kebinasaan. Tapi di sana ada tertawa yang bagus, yaitu tertawa bersama orang saleh, berbicara agama, kemudian ada faedah yang membuat mereka sedikit geli, tertawa. Tapi temannya siapa? Orang saleh. Maka sifat pertama yang harus kita pilih pada teman, an yakuna akilan. Dia harus berakal. Kenapa harus akilan, berakal? Karena orang yang tidak berakal, dia bisa jadi ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi hakikatnya dia memberikan mudarat kepada kita. Dia kira perkara ini adalah madu, padahal itu adalah empedu. Dia kira perkara ini akan membuat temannya tersenyum, tapi justru menghadirkan kemurungan. Dia berpikir itu baik, padahal itu buruk. Kemudian sifat kedua adalah hasanul khuluq. Dia harus memilih teman yang akhlak baiknya. Akal yang ada pada diri seorang tidak cukup menjadikan dia pantas dijadikan teman. Tidak cukup. Oke, dia tahu yang ini baik, yang itu buruk. Dia ingin memberikan kebaikan, mungkin dia tahu itu kebaikan. Tapi orang yang buruk akhlaknya, kadang amarahnya mengalahkan akalnya. Kalau dia sudah marah, dia mendendam. Atau kalau dia sudah mendapat sesuatu, dia bakhil. Atau ketika terjadi pertikaian, maka dia akan curang. Ini pentingnya akhlak. Makanya dulu orang beradab mengatakan, la tusahib illa man yaktumu sirrak wa yasturu aibak. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang menutupi rahasiamu dan menutupi aibmu. Ini yang kedua, karena waktunya singkat ya. Yang ketiga adalah wala fasikin, yaitu janganlah berteman dengan orang fasik. Orang fasik ini siapa? Orang fasik adalah orang yang larut di dalam dosa besar. Orang ini berarti dia takut kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut kepada Allah, apakah logik kalau kita mengira kita akan aman dari bahaya dia? Orang yang fasik
pertemanannya pasti dengan tujuan-tujuan kepentingan dirinya. Kapanpun kepentingannya berubah, dia akan berubah sikap kepada kita. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wala tusahhib fujuran. Janganlah engkau berteman dengan orang yang fajir, maka kefajirannya akan menular kepadamu. Karena itu umat al-Islam, orang Arab dulu mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak buruk itu cepat sekali menularnya. Kalau kita ingin merubah orang dengan akhlak yang baik, mudah ataukah susah? Susah. Tapi kalau mengajak kepada keburukan, kadang tanpa diajak, orang melihat sudah mengikut. Su'ul khuluqi yu'di. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wala muftadi'an. Janganlah berteman dengan ahli bid'ah. Orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan. Bukankah langkah demi langkah dalam hidup yang singkat adalah perjuangan menuju kekasih, bertemu di telaga, berakhir di surga? Bertemu dengan Nabi SAW, pujaan hati, dan berharap menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Kalau kita berteman dengan pelaku bid'ah, bukankah kebid'ahan ini satu yang kita lakukan melupakan kita pada satu sunnah? Bukankah amalan kita yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam menghadirkan keterusiran kita dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam? Maka pelaku bid'ah tidak pantas dijadikan teman. Yang kelima, sifat seorang sahabat adalah alla yakuna muhibban lid dunya. Dia bukan pecinta dunia. Dia bukan pecinta dunia. Karena dunia ini umat al-Islam, kata Nabi SAW, innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis. Dan dunia ini hijau, kata Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini, sejatinya kita tahu bahwa dunia ini wasilah. Tapi kalau kita berteman dengan pecinta dunia, orang yang tamak dengan dunia, apa-apa kepentingan dunia, maka yang ada pada sifat kita adalah terkadang tanpa kita ingin meniru, kita sudah melakukan refleks. Maka ini 5 sifat ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara penting dalam persahabatan. Makanya kita harus pilih-pilih teman yang baik. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, ainal mutahabbina bijalali. Mana dulu orang yang saling berteman, saling bersaudara, saling mencinta, berkasih sayang karenaku, kata Allah. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini aku akan naungkan mereka di mahsyar. Hari ketika seorang istri lari dari suami, anak lari dari orang tua, teman lari dari sahabat. Pada saat itu Allah mengatakan, mana orang yang saling bersaudara karena tumbuh cinta dan benci kepadaku, karena diriku. Pada hari ini aku berikan mereka naungan, yang itu adalah hanya ada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh keduanya, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat akan naungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulani tahabba fillah. Dan 2 orang yang saling berkasih cinta, bersahabat, berteman dan bersaudara karena Allah. Istama'a ala zalik wa tafarraqa alaih. Mereka berkumpul karena Allah, dan kalaupun mereka harus pisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah teman bukanlah masalah ringan. Masalah sahabat ini harus dipandang berat umat al-Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan apa? Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah mengatakan orang-orang bilang bahwa Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3, 4-nya adalah anjing.
Ada yang mengatakan jumlahnya 5, 6-nya adalah anjing. Ada yang mengatakan 7, 8-nya adalah anjing. Perhatikan di sini. Seekor anjing yang najis, najis dia adalah najis mughalladzah, yang cara membersihkannya lebih rumit dari najis-najis yang lain. Disebutkan anjing ini karena dia berteman dengan Ashabul Kahfi. Karena dia berteman dengan Ashabul Kahfi. Maka ini penting untuk kita perhatikan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang, bertukar cinta, bersahabat, bersaudara, berteman. Dulu mereka menjalin kasih di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling benci. Akan saling tuduh, menuduh, akan saling hujat, menghujat. Illal muttaqin. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim alaihissalam mengatakan yang Allah maktumkan dalam ayatnya, wa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Hari kiamat nanti kalian, wahai orang yang jauh dari keinginan kepada Allah, kalian akan saling kufur satu sama lain. Dia bukan teman saya, dia bukan sahabat saya harus lari dari dia, nanti dia akan tuntut ini dan itu. Dan saling melaknat satu sama lain. Maka persahabatan ini ma'asyiral kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya berkata Ali bin Abi Thalib, "Alaikum bil ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah." Hendaknya kalian mencari sahabat seiman. Cari sahabat seiman. Karena mereka pembantu di dunia dan membantu di akhirat. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membacakan firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang 100 dan 101, "Wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kata penduduk neraka apa? Kami enggak punya pemberi syafaat. Kami enggak ada teman ini yang bisa membela. Ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingatkan tadi di awal bahwa Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Perhatikan lafaz hadisnya, al-mar'u 'ala dini khalili. Seorang berada pada agama khalilnya. Khalil itu adalah tingkatan cinta tertinggi. Makanya hanya 2 manusia yang mendapatkan gelar khalil. Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, seorang berada di atas agama khalilnya. Siapa itu khalil? Khalil itu adalah orang yang bisa menggambarkan siapa diri kita. Saya ingin menilai si A. Kata Umar bin Khattab, saya tidak perlu menilai si A. Saya cukup lihat siapa temannya si A. Inilah Khalil. Inilah Khalil. Dan kata Al-Ma'mun, salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah, beliau mengatakan, al-ikhwanu salasun. Teman itu ada 3 macam. Teman ada 3 macam. Yang pertama adalah man sohbatuhu kalgiza. Orang yang berteman dengan dia itu bagaikan makanan yang setiap hari kita butuh sama dia. Makanan butuh, kadang pagi, kadang sore, atau mungkin orang yang porsinya besar 2-3 kali sehari. Siapa mereka ini yang seperti makanan? Mereka ulama. Mereka orang-orang yang kalau kita lihat keadaan mereka membangkitkan kita untuk ibadah. Dengan lihatnya saja, oh, saya ini lalai. Saya tidak seperti orang ini. Saya harus seperti orang ini. Atau ucapannya, makanya salah seorang ahli hikmah mengatakan, la tashab illa man yanhaduka haluhu wa la yadullu ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau berteman dengan orang yang kondisinya tidak membuat engkau termotivasi ibadah. Dan ucapannya pun tidak menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman pertama seperti makanan. Siapa mereka? Ulama. Siapa mereka? Orang-orang yang kalau kita lihat mereka termotivasi kita. Kalau melihat mereka kita menjadi tersentuh untuk bertaubat kepada Allah. Ini adalah teman seperti makanan. Yang kedua kata Al-Ma'mun, man kana suhbatuhu kaddawa. Orang yang kalau berteman dengan dia kita seperti konsumsi obat. Apa maksudnya? Di waktu tertentu butuh, di waktu tertentu tidak butuh. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah seperti orang-orang yang berada di dalam hal-hal
yang baik duniawi maupun secara muamalat agama, kita butuh sesaat. Contoh siapa? Dokter. Kita butuhnya apakah tiap hari? Ketika kita sakit saja. Atau pakar muamalah tertentu, orang yang tidak punya peran dalam jual beli, dia tidak ingin membeli, tidak ingin menjual, dia tidak butuh kepada orang yang punya kaidah dalam muamalah. Ini semua orang-orang seperti ini adalah seperti obat. Yang terakhir adalah kata beliau, man kana suhbatuhu kadda. Orang yang berteman dengan mereka itu seperti penyakit. Siapa mereka? Pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Dan sebagian lain menambahkan yang keempat, yaitu orang yang berteman dengan mereka seperti racun. Siapa itu? Ahlul bidah, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 poin sebelum penutup, teman-teman. Sebagian ulama menyebutkan bahwa teman itu seperti pohon. Seperti pohon. Kalau kita lihat pohon itu ada 4 jenisnya. Kata sebagian ulama. Yang pertama adalah orang yang temannya itu seperti berteman dengan dia seperti pohon yang punya naungan tapi tidak punya buahnya. Dia seperti ini. Menaungi kita. Ada buahnya? Tidak ada. Siapakah mereka? Ini orang yang hanya bermanfaat buat dunia saja. Artinya apa? Naungan ini, kalau matahari bergeser, dia bergeser. Paham di sini? Artinya, orang yang keuntungan berteman dengan dia cuma keuntungan dunia, kalau tidak ada dunia akan pergi. Ini pertama. Yang kedua adalah bagaikan pohon yang punya buah tapi tidak punya naungan. Ini orang yang berteman dengan dia tidak menguntungkan di dunia, tapi menguntungkan di akhirat. Ini sudah lumayan bagus, dan ini cukup bagus. Yang ketiga adalah teman yang berteman dengan dia seperti pohon yang punya naungan besar, dan dia juga punya buah. Ini orang yang mendatangkan manfaat dunia, juga menghasilkan manisnya akhirat. Dan yang keempat adalah teman yang berteman dengan dia seperti pohon yang tidak punya naungan dan tidak punya buah. Maka ini adalah orang yang tidak mendatangkan maslahat dunia, tidak juga mendatangkan maslahat akhirat. Saya kira ini cukup padat ya, walaupun cepat tapi banyak poinnya. Saya tutup dengan satu hal yang penting. Berarti di sini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa kita harus berteman dengan orang yang menguntungkan dunia dan akhirat. Ini prioritas utama. Atau minimal menguntungkan akhirat. Tetapi teman-teman, terkadang berkumpul dengan orang soleh itu bisa jadi salah. Berkumpul dengan orang soleh bisa jadi salah. Asalnya berteman dengan orang soleh bagus, manfaat, maslahat. Tapi kadang kata para ulama disusupi oleh beberapa penyakit, 3 penyakit. Penyakit pertama, kadang dia kumpul sama teman yang soleh, tapi yang ini membuat yang itu terpedaya, akhirnya awalnya ngomong ilmu mungkin, awalnya ngomong maslahat, awalnya ngomong manfaat. Tapi kemudian ya, yang ini, yang itu saling satu sama lain apa? Membuat lalai. Awalnya maslahat. Ini pertama. Keadaan kedua, kalau kita lihat dalam pertemanan ini, penyakit dalam pertemanan ini adalah kadang ngumpulnya memang sama orang soleh, tapi berlebihan. Sesuatu kalau sudah berlebihan nanti akan apa? Keluar jalur. Antum mengisi air yang bersih, ya. Misalnya kita sebagai diri kita kotor, ibarat kita bawa ke gelas yang kotor. Kita pergi kepada orang yang alim misalnya, supaya dia membersihkan hati kita. Maka dia tuangkan air. Gelas yang kotor lama-lama menjadi bersih. Tapi kalau gelas ini sudah penuh tetap diisi akan menjadi membanjiri yang lain sehingga kotor. Berteman dengan orang soleh bagus. Tapi kalau terlalu berlebihan pasti akan keluar jalur. Nah yang ketiga adalah penyakitnya adalah kadang ya, kalau udah berteman sama orang soleh, tiba-tiba udah dapat manfaatnya, tiba-tiba muncul syahwat-syahwat dunia. Mestinya ada penyakit-penyakit.
Ini penyakit ini supaya tidak muncul adalah dia harus dibatasi waktu pertemanannya, karena hubungan kita bukan hanya memperbaiki hubungan dengan sahabat, tapi utama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan dengan sahabat tujuannya agar hubungan kepada Allah menjadi baik. Kalau kita membangun sebuah rumah, tetapi kita lupa rumah ini tujuannya apa, misalnya kita buat dindingnya, kita buat pendasinya, tetapi kita lupa bahwa rumah ini tujuannya adalah untuk ditinggalkan di dalamnya, kita tinggal dalamnya, maka apalah faedah rumahnya. Kalau kita membangun hubungan baik dengan sahabat, dengan teman, tapi ternyata hubungan tersebut melupakan hubungan kepada Allah, maka ini jadi mudarat. Jadi berteman dengan orang baik-baik, tapi pilih waktu yang baik, pilih materi yang baik, pilih kondisi yang baik, ditakar dengan kecukupan waktu yang terbaik, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang berkualitas, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang mampu memberi syafaat nanti, orang-orang yang Rasulullah katakan nanti akan ada orang masuk surga, kemudian dia melihat temannya tidak ada di surga, dia katakan, wahai Allah, mana teman saya yang duduk bareng di majelis ilmu? Mana dulu yang ruku bareng, sujud bareng? Teman seperti ini yang kita mau. Bukan teman yang hanya mengencangkan urat leher karena tertawa, mengeraskan hati karena terlalu lama berteman dengannya. Maka ini beberapa renungan teman-teman. Seperti yang saya sebutkan, terlalu mendadak menggasih temanya. Ya, mungkin nanti bisa di-set lebih awal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masalahnya bukan dadakan sih. Yang berbicara tidak berilmu. Kalau berilmu ya tetap saja bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan berikan rahmat kepada kita, menjadikan kita insan yang bermanfaat juga untuk orang lain, dan menjadikan kita insan yang sampai hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini cukup atau ada tanya jawab? Cukup? Hah? Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya waktu sudah menunjukkan mau sholat zuhur nih, sekaligus sudah sesi penutupan lah ya. Pulang kita siap-siap. Nah, alhamdulillah kegiatan Rila kita pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Tak lain tak bukan tujuan Rila ni bukan nak senang-senang aja saya. Seperti pembukaan kita yang sebelumnya, ya kan, bahwa niatkan Rila ini adalah untuk mendengarkan kajian ilmu. Betul. Ana antum tambahkan dulu lah, baru nanti ana tambahkan. Insyaallah. Ya, seperti pesan-pesan guru-guru kita bahwasanya setiap dari kegiatan hendaknya diniatkan untuk ibadah, ya, supaya dia menjadi pahala dan tidak melalaikan. Cuma ya saya. Nah, dan setelah ini diharapkan kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, ibadahnya juga ya kan, karena ini kan untuk melepas penat. Penat bukan penat dari pekerjaan, tapi penat dari mungkin kita udah menuntut ilmu serius ya kan, terus takutnya bosan, sehingga perlulah ya juga, jadi perlu santai-santai dulu, tapi setelah itu seharusnya kita lebih semangat lagi karena udah balik lagi refresh ya kan. Ya mungkin itu aja Syekh. Ya, semoga kedepannya kita bisa buat acara kayak gini lagi dan ukhuwah kita semakin terjaga, semakin kuat ya, dan saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya, barakallahu fikum. Cukup, anak kira kami akhiri, sampai jumpa di tahun depan insyaallah ya saya. Insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh panitia yang telah bertugas lumus sampai dengan semualah, dari mulai konsumsi, logistik dan lain-lain. Termasuk kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Farhan Al-Hubi. Kami tutup. Azan dah berkumandang, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kok lewat. Sholat kita ya.